Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hari ini hari pertama kita di bulan Sya'ban. Insya Allah sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan dan bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya ketaatan kepadanya, dan semoga Allah memberikan pahala terbaik buat kita di bulan Ramadan berupa ampunan, dan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga Allah melayakkan kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pekan-pekan yang lalu atau di hari-hari yang lalu biasanya kita baca istighosah ya, dan baca Yasin. Sekarang kita kembali ke hanca kita. Hanca kajian tajwid. Bapak dan Ibu, ada yang masih ingat terakhir apa yang kita bahas? Sudah lama ya. Terakhir yang kita bahas adalah tentang istilah-istilah dalam Al-Quran atau ayat gharibah ya. Ayat-ayat gharibah, ayat-ayat yang unik. Ini yang kita temui tidak selalu ada dalam Al-Quran, namun maksud saya tidak selalu ada dalam setiap surah, dalam setiap ayat, namun ia ada dalam Al-Quran sehingga karena jarang ditemui, bisa jadi ada di antara kita yang kurang ngeh dengan ayat-ayat gharibah itu. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ini mengereview, karena aslinya juga sudah kita bahas. Ya. Pertama, ada yang namanya ayat sajdah. As-sajdah adalah ayat-ayat yang disunnahkan melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah. Ya. Biasanya dalam Al-Quran ada tanda kubah. Apa ya? Mungkin beginilah ya. Kok gak bagus ya? Mana penghapusnya? Ya, biasanya ada tanda kubah. Wallahu alam, mungkin beginilah. Wallahu alam ya. Nah, kurang lebih begitulah. Ya. Nah, ketika menemukan tanda-tanda seperti ini, kurang lebih seperti kubah, maka bersujud. Dalam Al-Quran tempatnya ada 15. Ya. Yang pertama kali ada di akhir surah Al-A'raf. Dan yang terakhir ada di akhir surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ketika wasjud waqtarib disunnahkan kita untuk melakukan sujud. Ya. Diupayakan kita melakukan sujud baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Kenapa? Karena ketika kita bersujud, maka setan akan lari sambil menangis, sambil dia berkata, "Aduh, celakanya diriku. Keturunan Adam disuruh sujud, maka mereka bersujud dan bagi mereka surga. Sedangkan aku disuruh bersujud dan aku abai, maka bagiku neraka." Ya.
Bacaan sujudnya minimal seperti yang biasa kita baca dalam salat. Subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kalau yang panjangnya syukur bisa hafal ya. Kalau bacaan-bacaan yang lain kita bisa sambil latihannya sambil baca. Tapi untuk bacaan sujud tilawah latihannya nggak bisa sambil baca. Wayahna harus dihafal dulu baru kemudian dipraktekkan. Ya. Kenapa coba? Bapak Ibu? Ya gak mungkin kita bisa sambil baca kita lagi sujud mah. Kumaha macana. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kalau wakof, berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Ya. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Berhenti ngambil nafas. Ya. Ada yang namanya koto, kalau koto berhenti dan kemudian sudah. Berhenti baca Quran, kemudian udah memutus bacaan Quran. Biasanya kita kaum muslimin Indonesia banyaknya setelah membaca Al-Quran, membaca Shadaqallahul Azim. Ini bentuk koto. Ya. Walaupun aslinya Shadaqallahul Azim itu bukan pemutus bacaan. Aslinya ungkapan Shadaqallahul Azim adalah membenarkan hati kita bahwa benar loh Allah yang berfirman dalam Al-Quran ini. Gitu. Bahwa apa informasi yang disampaikan oleh Allah adalah benar. Makanya Shadaqallahul Azim tidak wajib. Kita boleh baca Shadaqallahul Azim, kita boleh baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita boleh juga baca doa. Doa apa aja terserah. Mau Allahumma arhamna bil Quran, mau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, boleh gak? Boleh, gak apa-apa ya. Itu bukan hanya ketika mau makan, boleh, gak apa-apa. Jadi doa bebas, boleh ya. Intinya setelah membaca Al-Quran, kita memutus bacaan, itu namanya istilahnya qata ya. Nah kemudian ada yang dinamakan saktah. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya ada di surah Yasin ayat yang ke-52. Kemarin kita baca banyak surah Yasin. Ya. Di ayat yang ke-52-nya ada saktah. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, mimbar qadina berhenti tapi tidak mengambil nafas, ya. Atau di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Tempatnya ada 4 tempat ya. Yang pertama ada di akhir ayat ke-1 masuk ayat kedua. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Yang kedua surah Yasin ayat 52. Yang ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27 dan yang keempat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Itu untuk saktah ya. Yang ketiga adalah ismam. Bapak Ibu kunaon tah? Kumaha ismam teh masih ingat? Menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Ya. Adanya di mana, Pak? Surah Yusuf ayat yang ke-11 di kata ini. La ta La ta'manna ya. La ta'manna. Ini kan bacanya biasanya begitu ya.
Nah, ketika manna ada dhammah yang terbuang yang kemudian kita isyaratkan dengan gerakan bibir kita. Bacanya Bapak Ibu jangan sampai la ta'manna, bukan begitu. Tapi boleh perhatikan bibir saya. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. La ta'manna manna, ya, hanya dengan memonyongkan, tapi bacanya sama ketika manna. La ta'manna ala Yusuf. Coba semuanya, 2, 3. Ya, dianggap benar malah. Bacanya bukan la ta'manuna ya, tapi la ta'manna ala Yusuf. Memang awalnya la ta'manuna, tapi karena dileburkan ke nun yang di depannya, diganti tasydid, maka jadi dengung, tapi gerakan bibir itu sebagai isyarat ada dhammah yang terbuang. La ta'manna ala Yusuf. Sekali lagi coba Bapak Ibu, 2, 3. Manna ala Yusuf. Oke. Kan judulnya juga ini mah mengulang ya. Jadi udah cukup dulu, kita lanjutkan ya. Yang keempat adalah imalah. Imalah ini hanya ada di surah Hud ayat yang ke-41. Ini doa yang diajarkan Nabi Nuh ketika kita berkendaraan air. Tapi boleh juga kita pakai ketika berkendaraan udara. Ya, yaitu Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Tulisannya di surah Hud ayat yang ke-41 adalah Bismillahi majroha tulisannya. Tapi bacanya Bismillahi majreha wa mursaha. Ya. Bacanya re biasa aja. Ya. Fathah yang dikasrohkan alias pokoknya nama. Gampang nama. Majreha. Ya. Dan ini hanya ada satu dalam Al-Quran. Ya. Adapun kalau Bapak dan Ibu mendengar ada bacaan-bacaan kok ada bunyinya gitu ya. Itu bukan bacaan yang biasa kita pakai. Karena bentuk bacaan ada riwayat-riwayatnya, ada cara-caranya. Yang biasa kita baca riwayat Hafiz an Asim hanya di sini. Kalau yang lain iya. Ada wadduhi wal-laili idza saja. Ya. Dhihi ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqi. Qur'an itu di saktahnya juga banyak. Gak perlu pusing ke yang lain, ini dulu aja. Ya. Imalah Hud ayat yang ke-41. Kemudian yang kelima, ada yang namanya tashil, ya, membaca huruf hamzah dengan suara ringan atau samar. Ini hanya ada di surah Fussilat ayat yang ke-44. Kata terlihatnya seperti bacaan a'ajamiyun. A'ajamiyun di surah Fussilat pertengahan ayat yang ke-44. Namun bacanya ini simpelnya adalah a'ajamiyun wa arabi, seperti aha. A'ajamiyun wa arabi. Ya. Surah berapa Pak? Surah Fussilat ayat ke-44. Nanti boleh dicirian dalam bacaan Quran kita. Ya. Yang keenam ada istilahnya namanya naql. Naql adalah memindahkan harokat hamzah pada huruf sebelumnya. Hal ini dikarenakan hamzahnya adalah hamzah wasal.
Nakal hanya ada pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kata bi'sal ismul fusuku. Bi'sa al-ismu al-fusuk. Bi'sa al-ismu al-fusuk. Nah, bi'sa al-ismul fusuk kalau disambungkan bacanya bukan bi'sal ismu tapi bi'salismul. Bi'salismul fusuqu bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ada di surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Allahu alam, ini kita mengulas sebentar. Semoga kita ingat kembali ya. Hitung-hitung pemanasan lagi ya. Selasa depan kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.